Tujuan dari observasi ini adalah menganalisis secara komprehensif pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan formal dan non-formal. Selamat datang di SDN Negeri Ploso Gendeng 1 Jombang, yaitu salah satu jenjang pendidikan dasar yang terletak di Jalan Garuda nomor 8, Desa Ploso Gendeng, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Sekolah ini sudah berdiri sejak 1961. Pada saat ini dipimpin oleh Ibu Suliani Koperasiwati SPD. Visi dari sekolah ini terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, mandiri, berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Landasan kurikulum yang dipakai di SD negeri ini adalah kurikulum nasional, yakni kurikulum merdeka, dan juga berlandaskan pada kurikulum berbasis muatan lokal. Dengan tujuan 1. Mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Mencetak peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif, bergotong royong, berkebinekaan yang global. 3. Membekali peserta didik dengan kompetensi dasar, yaitu memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 4. Menanamkan karakter dan akhlak mulia. Struktur dan isi kurikulum di SD Negeri Ploso Gendeng 1 terdiri dari pengaturan mata pelajaran, alokasi waktu, dan pembagian fase belajar. Mata pelajaran berbasis kurikulum nasional diantaranya adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Bahasa Inggris, Seni Budaya, dan PJOK. Mata pelajaran berbasis lokal diantaranya adalah Bahasa Jawa, Keagamaan, dan Pendidikan Dunia. Fase belajar dibagi menjadi 3, yaitu fase A usia 6-8 tahun atau kelas 1 dan 2. Fase B usia 8-10 tahun atau kelas 3 dan 4. Dan fase C usia 10-12 tahun atau kelas 5 dan 6. Proses pembelajaran, khususnya PAI, dilaksanakan secara aktif menggunakan pembelajaran deep learning. Siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning dan metode problem-based learning. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan sumatif, normatif, dan diagnostik. Serta terdapat bimbingan khusus yang diberikan kepada peserta didik yang tertinggal. Guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga ikut berperan dalam proses pengembangan kurikulum bersama kepala sekolah. Sementara, peserta didik berperan sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran yang tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Inovasi dalam pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan di era digital dan penguatan karakter. Di antaranya adalah pengembangan berbasis capaian pembelajaran, penekanan terhadap proyek P5, dan juga digitalisasi pembelajaran.
terdapat beberapa kendala yang dihadapi SD Negeri Ploso Beneng 1. Di antaranya adalah 1. Keterbatasan kemampuan digital, di mana belum semua guru mahir menggunakan teknologi digital. 2. Guru masih kesulitan dalam menyusun modul ajar yang berorientasi pada capaian pembelajaran. 3. Kekurangan jumlah guru. Menghadapi hal ini, sekolah memberikan solusi diantaranya menyelenggarakan pelatihan digital praktis dan kegiatan berbagi pengalaman di mana guru yang mahir membimbing rekan sejawat dalam menyusun modul belajar. Serta kepala sekolah secara aktif terlibat mengajar untuk menutupi kekurangan guru. Selain itu, terdapat kendala di mana siswa masih pasif dan kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk bisa beralih ke metode yang berpusat pada siswa. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan anaknya, serta kurangnya fasilitas teknologi yang tersedia di sekolah. Kali ini kita berada di MDTA Al-Hamid, Ploso Jombang. MDTA Al-Hamid adalah salah satu pendidikan non-formal yang berfokus untuk mengajarkan ilmu agama sebagai pelengkap bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum. Lembaga ini berdiri pada tanggal 19 Agustus 2014 di bawah naungan Yayasan Anak Saleh. Kepala MDTA Al-Hamid yaitu Ibu Haja Lilis Yatin SAG. Misi dari lembaga ini adalah menjadi generasi Qur'ani yang beribadah istiqomah, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama manusia. Selanjutnya, kurikulum pada MDTA Al-Hamid disusun dengan berlandaskan Peraturan Menteri Agama Pasal 48 Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan tujuan membentuk generasi muslim yang memiliki keimanan kuat, berakhlak mulia, serta mampu membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Struktur dan isi kurikulum MDTA Al-Hamid memprioritaskan pembelajaran baca tulis Al-Quran dan dilengkapi materi tambahan sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari, seperti ilmu tajwid, tahsinul kitabah, praktek, dan hafalan doa sehari-hari, juga bacaan sholat, dan lainnya. Proses pembelajaran dilakukan secara berjenjang mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran dan Tahsinul Qiraah. Kegiatan belajar mengajar dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 20 pekan atau 100 kali pertemuan tatap muka. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, metode qiraah, metode simulasi, dan metode flight-based learning dengan pendekatan klasikal dan privat. Evaluasi pembelajaran di MDTA Al-Hamid dilakukan pada setiap akhir bulan dan akhir tahun ajaran semester dengan ujian tulis dan juga ujian lisan yang terdiri dari praktek ibadah dan ujian Al-Quran simulator. Guru berperan sebagai pendidik yang aktif, mendampingi dan mengarahkan siswa dalam
membaca juga memahami Al-Quran, serta menjadi teladan dan pendukung dalam proses pembelajaran. Sementara siswa sebagai peserta aktif yang disiplin dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran yang mendukung penguatan karakter dan pembentukan lingkungan belajar yang kondusif. MTTA Al-Hamid berinovasi dengan membuka program Tahfidz Al-Quran dengan mengkolaborasikan metode ceramah dan menulis dengan pendekatan edutainment atau penggunaan nyanyian serta gerakan sebagai media untuk mempermudah hafalan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh MTTA Al-Hamid, seperti peserta didik lebih memprioritaskan les tambahan matematika, bahasa, dan lainnya di sore hari ketimbang mading. Wali santri menganggap pendidikan agama di MTTA kurang berpengaruh terhadap nilai akademik di sekolah, sehingga wali santri pendukung untuk melewatkan mading demi les sekolah. Dengan kendala tersebut, MTTA Al-Hamid membuka kelas alternatif di waktu yang tidak bersamaan dengan les. Meningkatkan kesadaran dan dukungan orang tua terhadap pendidikan agama, serta mengubah persepsi masyarakat agar mading dianggap sebagai kebutuhan yang sama pentingnya dengan les akademik. Analisis perbandingan diantaranya SDN Plaza Geneng 1 menggunakan kurikulum Merdeka Nasional yang komprehensif dan luas, mencakup semua mata pelajaran inti dan berbasis capaian pembelajaran. Sedangkan MTTA Al-Hamid Ploso kurikulumnya sangat spesifik pada pendidikan agama saja. Selanjutnya, tujuan pendidikan SD Negeri Ploso Geneng 1 Jombang yaitu berorientasi pada profil pelajar Pancasila yang mencetak siswa yang beriman, mandiri, bernalar kritis, serta unggul dalam literasi dan numerasi. Sedangkan MTTA Al-Hamid Ploso Jombang yang memiliki tujuan yaitu untuk mencetak generasi Quran yang berkomitmen mampu membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran secara kafah. Metode pembelajaran dan evaluasi SD Negeri Ploso Geneng menggunakan pendekatan modern dan berpusat pada siswa seperti PJBL dan PBL untuk mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Sedangkan MTTA Al-Hamid menggunakan metode klasikal dan privat talaqi yang fokus pada penanaman praktik menirukan dan menyimak langsung dari guru. Singkatnya, SDN Ploso Geneng 1 berfokus pada kompetensi luas dan inovasi digital. Sementara MTTA Al-Hamid berfokus pada spesialisasi karakter dan intensitas praktik keagamaan. Ironisnya, kendala terbesar MTTA justru muncul dari persaingan prioritas dengan tuntutan akademik lembaga formal.